Ya mudah-mudahan nanti saya harapkan seluruh aset daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di 3 tahun ke depan sudah selesai tersertifikat. Dan yang berikutnya tadi saya mengingatkan pada teman-teman ATR, BPN, kantor pertanahan kabupaten kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Himbauan kepada kepala daerah apa nih Pak? Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik. Itu juga termasuk yang di Pangandaran Pak, yang di sertifikasi. Ya kita dukung kalau diselenggarakan di desa-desa, nanti provinsi ikut support ya KKN yang menggarap persoalan penataan pertanahan di Jawa Barat. Pak, ada soal penutupan Pantai Kapur, Pak. Kenapa? Yang di Pedaran, Pak, yang 5 itu yang ditutup permanen. Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000. Biasa kalau begitu dengar mau dapat bantuan berubah jumlah. Tapi kita lagi identifikasi agar mereka betul-betul mereka pekerja di sektor pertambangan maupun industri kapur yang ada di sana. Diakomodir semua, Pak. Kenapa? Diakomodir semua di paper. Diakomodir. Ya, asal benar-benar mereka bekerja di sektor. Soal BUMD Pak, soal BUMD gimana langkahnya buat agar PAD-nya bisa masuk? Oh enggak, jadi BUMD pertama kita akan menyederhanakan BUMD menjadi satu BUMD dan kita sudah menyampaikan kepada DPRD mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa dibahas dalam paripurna pertama. Yang keduanya, hari ini kita terus mengidentifikasi agar BUMD yang tidak produktif ya sudah dihentikan aja. Yang berikutnya, BUMD itu sekarang sudah buat peraturan gubernur agar apa yang masuk pendapatan ke BUMD 90% harus langsung di-store ke kas daerah. Kalau dulu enggak. Jadi dulu itu dibiarkan, dikelola oleh BUMD, dibikin usaha baru yang akhirnya usahanya rugi semua. Nah sekarang dibuat peraturan gubernur, dana-dana yang masuk yang bersifat pendapatan ke BUMD harus di-store ke kas daerah secara langsung. Tidak ada dana di sayang bengkel apa atau Dari gimana? Kata sih. Oh, Ibu salah nanya. Jadi gini, Bu, MTQ itu diselenggarakan oleh Kabupaten Garut. Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Raja. Kenapa? Enggak, LPTQ kan ada pengelolaannya di Kesra. Enggak ada, itu tidak terkurangi, alokasi itu tetap ada. Ya, jadi jangan bikin gosip. Jadi gini, kalau penyelenggaraan MTQ kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah, kaitannya dengan dirinya tuan rumah. Ya, jadi kalau bikin berita itu tidak boleh bikin berita tanpa mencerna latar belakang. Jadi harusnya nanya, Ibu bukan tidak ada dana hibah ke LPTQ, Ibu nanyanya adalah ke Bupati Garut. Pak, kenapa Bapak mengundurkan diri? Itu, ya. Masalah tramadol di Bandung Barat, banyaknya juga tramadol. Ya sudah, gini aja deh, tramadol itu hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babin Kaptimas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain. Ya. Backingan LSM Pak katanya Pak. Ya nggak ada backing, masa negara kalah oleh backing. Pak, izin soal PHK pasar. Di Cimahi Pak, di Cimahi pabrik garment Pak. Jabar sendiri seperti apa Pak? Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point,
kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Itu sudah di mana-mana. Jadi mereka tidak membuat perusahaan ini permanen seperti industri padat modal. Jadi kalau yang memang ada industri padat karya sektor garment, ya harus hati-hati bahwa dalam siklus sekian puluh tahun dia pasti menutup, gitu loh. Ya kemudian solusinya gimana? Lapangan kerja terbuka baru kan juga banyak hari ini. Banyak sekali lapangan terbuka di Jawa Barat hari ini. Industri-industri mulai tumbuh, kawasan industri mulai tumbuh. Jadi rekrutmen untuk di sektor sepatu, seperti di Indramayu, itu kan sangat banyak di Garut, banyak di Majalengka, banyak. Memang daerahnya bergeser. Yang biasanya di Bandung, di Karawang, di Purwakarta, di Bandung Barat, karena di Indramayu, di Majalengka upahnya lebih rendah, mereka pindah ke sana. Ya mau tidak mau ya kerja sektor garment, kalau mau kerja di sektor itu yang harus bergeser tempat kabupaten. Artinya peluang di Jabar masih banyak. Banyak di Majalengka, Indramayu, itu banyak. Indramayu butuh puluhan ribu tuh untuk sektor industri sepatu, alas kaki, garment. Banyak. Pak, kasus yang Jatiluhur gimana Pak? Yang pelakunya masih belum. Ya nanyanya ke Polres. Kita tunggu aja. Saya yakin Polres tidak akan terlalu lama, pasti akan segera menetapkan tersangka.